Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد. Abu Buya yang terkasih Allah beserta seluruh keluarga besar beliau, umi-umi dan anak-anak beliau, semoga beliau dan keluarga terus terlimpah kesehatan, kekuatan, dan terus membimbing zahir batin kita di mana saja kita berada. Guru-guru kita, Pak Kiai Senjat Muji, yang kita hormati, kita sayangi, beliau sangat sayang sama Abuya, dan beliau mengatakan siapapun orang yang sayang sama Abuya, beliau juga akan menyayangi. Kata-kata beliau kepada saya. Habib Salim, Wali Nangro Jakarta yang terus membimbing mengerahkan kita, hadir di tengah kita Umara, Bapak Bupati yang sangat konsen ya, di tengah kesibukan beliau terus memantau mengarahkan kami untuk MPTT terus bagaimana bergerak, jangan berhenti. Pak Wakil Bupati, para guru-guru kita, para alim ulama, para wali nangro, gubernur, ketua ratib silber, Pak Menteri, hadirin sekalian, insyaallah semua dirahmati Allah. Pada hari ini kita bersyukur hanya ulama yang arif billah yang akan melahirkan ketenangan dan kestabilan pada batin umat, meskipun di tengah terik panas matahari seperti ini. Tidak ada satu ulama, bahkan tidak ada tokoh spiritual yang mampu menstabilkan suasana meskipun kondisi suasana itu tidak kondusif. Kita bersyukur setelah iman dan Islam anugerahkan kepada kita bagaimana menjalani iman yang benar dan berislam yang betul, yang mengerahkan kita seorang mursyid yang kamil, seorang mursyid yang arif billah, yang membimbing kita, yang sekali desahan nafas zikirnya memantau 5.000 murid di mana saja murid itu berada. Bersyukur kita, beliau sangat cinta kepada kita, beliau sangat sayang kepada kita. Hari ini kita hadir, hari ini kita diminta untuk pidato, itu bagian dari tarbiyah. Beliau tahu hati kita, beliau saksikan bagaimana gerak zahir batin kita. Tapi luar biasa seorang arif billah melihat kekotoran batin muridnya, tidak kemudian dia memarahi muridnya, tetapi melimpahkan cahaya ketuhanan agar kerak-kerak batin kita yang kotor itu dibersihkan kemudian oleh beliau. Semoga kebersamaan kita pada siang hari ini menjadi bagian dari tarbiyah beliau untuk membersihkan kita dan mempercepat proses perjalanan kita dari alam fana ini ke alam baka. Pertama saya ingin sampaikan betapa ulama itu harus bersinergi dengan umara. Ini yang penting. Kekuatan dakwah itu hanya bisa bergerak dengan cepat ketika ada umara yang membackup. Gorontalo itu kenapa dakwah bergerak terus? Seorang profesor, seorang bupati yang telah mendapatkan limpahan cahaya ketuhanan dari Abuya mengakui inilah satu-satunya metode,
satu-satunya sistem tauhid tasawuf untuk bagaimana kita menjalani agama dan menikmati agama, menikmati kelezatan beragama. Ini satu-satunya. Kalau ini pemerintah benar-benar memahaminya dan mendapatkannya, maka gerak tauhid tasawuf ini akan terus, tidak hanya di sini, tidak hanya di Indonesia, tetapi akan ada di Nusantara, bahkan di dunia. Yang kedua saya ingin sampaikan, ulama itu punya tanggung jawab besar. Ulama akan disoal, engkau bawa kemana umat ini? Engkau paham agama, kita belajar agama, kemana umat ini kita arahkan? Kepada diri kita, kepada kelompok kita, atau kepada Allah? Al-Quran mengajarkan kepada kita sebagaimana Abuya yang telah sampaikan, wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kamu kepada agama Allah. Kita perlu bersyariat, kita perlu paham Al-Quran, kita perlu paham hadis, ulumul Quran, ulumul hadis, dan segala tata cara atau ilmu yang mengantar kita bagaimana kita menghamba pada Allah. Tapi tidak boleh berhenti sampai di situ, karena Al-Quran mengatakan wa'tasimu billah, berpegang teguhlah kamu kepada Allah. Hanya ulama-ulama yang memadukan kedua komponen ini, dia berpegang teguh pada tali Allah dan berpegang kepada Allah. Inilah ulama yang akan mengantar umat ini dalam proses perjalanan, bukan hanya di dunia, bukan hanya sampai di akhirat, tetapi wa inna ila rabbika lamuntaha. Perjalanan terakhir kita adalah Allah. Ahadiyazat. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita sebagai ulama perlu bermursyid. Untuk mendapatkan dua kekuatan tadi, kita perlu bermursyid. Dan kita bersyukur. Satu-satunya mursyid dalam pandangan saya, dalam proses pencarian saya, guru saya mengatakan, Kiai Zain juga mengatakan, Dewan Guru juga mengatakan seperti itu. Kiai Zain mengatakan, saya tidak pernah akan mengganti lagi guru. Walau Abuya telah tiada, saya akan bersama Abuya. Dan itu tekad kita. Kita semua bisa bertekad seperti itu? Bisa kita semua? Kalau begitu itu pemahaman kita, etika kita, keyakinan kita untuk bersama dengan orang yang telah bersama Allah. Disinilah peran ulama akan melahirkan transformasi, bukan hanya pada akidah dengan akal, pada tauhid dengan akal saja, tapi akan mengantar kita untuk sampai pada level tauhid khas, tauhid tasawuf, bahkan sampai pada level tauhid khawasul khawas, tauhid sufi. Bapak Ibu sekalian, kenapa penting ulama memiliki tauhid khas minimal, atau bahkan insya Allah pada tauhid sufi? Hanya mereka-mereka yang punya cahaya ketuhanan yang ada pada batin mereka, yang tidak terhijab oleh alam dan diri sendiri, yang Allah, yang wujud Allah, af'al Allah, sifat Allah, zat Allah tenggelam merasa dirinya pada ketiga sifat itu, pada wujud itu. Orang-orang inilah yang bisa membawa orang pada Allah. Abuya mengatakan kepada kita ahlul wilayah, kita ahlus suluk, kita ahlul wilayah, yang bisa membawa orang kepada wa'tasimu billah. Hanya mereka yang berada pada level ahlul wilayah. Ahlul wilayah ini tidak bisa kita dapat berjalan dengan keilmuan kita, berjalan dengan amal kita, tapi kita perlu membimbing, perlu mendapatkan seorang pembimbing yang kamil mukamil. Bersyukur kita, pembimbing mursyid kita itu ada di tempat ini. Maka saya beri apresiasi kepada anggota DPR di tempat ini, di Aceh Selatan, yang berinisiasi untuk bagaimana umarat bisa bersinergi dengan ulama. Tauhid tasawuf ini adalah kebutuhan fitrawi umat, kebutuhan fitrawi insan. Dan tauhid tasawuf, Prof. Nelson mengatakan, solusi dari berbagai umat. Terakhir,
Saya ingin menyampaikan apa yang dikatakan oleh ulama sufi, dan ini yang diajarkan oleh Buya. Man aslaha bainahu wa bainallah, aslahallahu bainahu wa bainan nas. Man aslaha sariratahu, aslahallahu alaniyatahu. Wa man ihtamma dunyahu, wa man ihtamma akhiratahu, kafallahu dunya. Barang siapa yang senantiasa memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Barang siapa yang terus memperbaiki batinnya, sarirnya, maka Allah akan memperbaiki zahirnya. Dan barang siapa yang senantiasa mementingkan kehidupan akhiratnya, Allah akan cukupkan dunianya. Semua itu ada pada tauhid tasawuf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu muhammad. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah yang sangat kita muliakan dan yang dimuliakan Allah, Rabbi kita, mursyid kita, dia Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi, besertanya dan umi dan putra putri Abuya. Yang kami muliakan Syekh Haji Zain Zarnuzi, guru kita bersama dari Cibinong, yang sangat kita muliakan Habib Salim Al-Jufri, alhamdulillah luar biasa tausiahnya semalam. Banyak hal yang kita dapatkan, terinspirasi kita mendengar apa yang disampaikan, terutama melihat dan menganalisa perjalanan doa Abuya. Yang kami muliakan Prof. Nelson, Bupati Gorontalo, yang menurut saya jadi tidak aneh, tidak rancu ketika ada para profesor, doktor, para cendekiawan, para cerdik pandai merasa atau melihat kebenaran apa yang disampaikan Abuya. Yang kami muliakan para hadirin hadirat, untuk mempersingkat waktu, sebenarnya saya sudah sangat tidak siap untuk tampil dan menyampaikan sesuatu hal di sini. Bagi saya hanya ingin memelihara rasa bagaimana kita berkhidmat, menjaga sopan santun dan adab terhadap pemimpin kita dari segala sektor, yaitu Abuya. Singkat saya sampaikan sebagai justifikasi untuk melihat kebenaran apa yang disampaikan Abuya itu sebenarnya sangat sederhana. Kalau merujuk dari apa yang diajarkan oleh Abuya, tidak perlu pada level hal tasawuf atau syuhud dan sufi untuk melihat kebenaran Abuya. Cukup dengan syariat, cukup dengan ibadah akidah. Artinya apa? Kebenaran apa yang kemudian yang dibawa oleh Abuya itu kemudian kita rasakan. Kita rasakan sehingga secara luar biasa kita menyatakan bahwa Abuya itu benar, bahwa Abuya itu membawa sesuatu yang sangat membanggakan dan membahagiakan kita. Kenapa hari ini terjadi perdebatan? Dikatakan
ajaran Abuya itu sesat karena dia mentelaah secara syariat dan ibadah, maka tidak ditemukanlah. Karena yang muncul adalah nafsu dan pemahaman-pemahaman ego sektoral, konteks kehidupan politik, budaya, dan kemapanan. Makanya saya coba masuk apa yang disampaikan oleh Adinda Zamzami tadi, bahwa untuk menjadi murid Abuya itu sebenarnya cukup dengan posisi kita sebagai pion, nggak perlu menjadi raja. Yang penting pion yang istiqomah. Untuk apa kemudian menjadi raja? Setelah jadi raja tersia-siakan kebenaran di dalam hati kita. Maaf, saya menjadi tidak aneh ketika ada para pemangku, stakeholder, para pemuka yang menyatakan benar ajaran Abuya, kemudian tapi secara politik dan sosial budaya tidak mengakui di hadapan masyarakat. Seperti kita ketahui bahwa sebelum Rasulullah diangkat Nabi, luar biasa, singkat, padat. Terakhir doa yang kita minta kepada guru kita Habib Salim Al-Jufri. Pada Habib dipersilakan dengan segala hormat. وإنك من وصيف وصلاتنا ورجالنا صالحون اللهم ادخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم ونستهدر أرواحهم الزكية الطاهرة في هذا المجلس في هذا المكان المبارك ونوينا كما نوى شيخنا أبويا هادي أمرا خليل. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا وفرج همومنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك التوفيق والرضا والاستقامة في القول والعمل والاعتقاد يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا في مقامنا هذا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر مما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم طهر قلوبنا من الرياء. اللهم طهر قلوبنا من الكبر. اللهم طهر قلوبنا من الحسد. اللهم طهر قلوبنا من العجب. اللهم طهر قلوبنا من أمراض القلوب يا رب العالمين. بجاه سيد المرسلين ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين وبجاه شيوخنا وبجاه أسلافنا وبجاه رجالنا يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. صلى الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحابه الكرام صلى الله على سيدنا محمد يا رب صل عليه
hormati Menteri Kesehatan. Ya, sebentar dulu.